Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Gita Widya Pratiwi dari Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir surah Al-Alaq ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Shadaqallahul azim. Iqra, bacalah, bismi, dengan nama rabbika, Tuhanmu, alladzi, yang, khalaqa, menciptakan. Khalaqa, dia menciptakan, al-insana, manusia, min 'alaq, dari segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbuka, dan Tuhanmu, al-akram, yang sangat mulia. Alladzi, yang, 'allama, mengajar, bil qalam, dengan kalam. 'Allama, dia ajarkan, al-insana, manusia, malam, apa yang tidak, ya'lam, dia ketahui. Kalla, sekali-kali tidak, inna, sesungguhnya, al-insana, manusia, layatgha, benar-benar melampaui batas. An, karena, ru'ahu, ia melihatnya, istaghna, serba cukup. Inna, sesungguhnya, ila rabbika, kepada Tuhanmu, ar-ruj'a, tempat kembali. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabun nuzul Quran surah Al-Alaq, atau sebab turunnya Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Disebutkan dalam beberapa hadis sahih bahwasannya Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 merupakan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Ketika itu Nabi Muhammad berada di dalam Gua Hira. Beliau tidak melihat satu mimpi, melainkan yang dengan jelas seperti cahaya pagi. Kemudian beliau diberi kegemaran bersemedi di tempat yang sunyi, jauh dari keramaian. Beliau bersemedi di Gua Hira. Di sanalah beliau beribadah beberapa malam lamanya sebelum beliau pulang kepada keluarganya dan berbekal untuk itu. Kemudian beliau pulang
kepada Khadijah dan berbekal pula seperti itu sehingga datanglah kebenaran semasa beliau berada dalam media Hira. Ia didatangi oleh seorang malaikat. Kemudian malaikat itu menyuruh kepada Nabi Muhammad, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak pandai membaca. Dan beliau bercerita, lalu malaikat itu datang memeluknya hingga membuat aku penat, kata Rasulullah. Kemudian ia melepaskan aku sambil berkata, bacalah. Aku menjawab, kata Rasulullah, aku tidak pandai membaca, ujar Rasulullah kembali. Lalu ia memelukku kali keduanya sehingga membuat aku penat. Kemudian ia melepaskan aku sambil berkata, bacalah. Aku menjawab, kata Rasulullah, aku tidak pandai membaca. Lalu ia memelukku kali yang ketiga dan dibacakanlah Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Selepas itu Rasulullah SAW kembali dengan ayat-ayat ini dalam keadaan menggigil badannya hingga beliau masuk ke dalam rumah menemui Khadijah dan berkata, selimutkan aku yang ada di surah Al-Mudaththir. Lalu beliau berkata, wahai Khadijah, mengapa aku jadi begini? Kemudian beliau menceritakan kepada Khadijah apa yang telah berlaku dan berkata, aku bimbang terhadap diriku, kata Rasulullah. Lalu dijawab oleh Khadijah, tidak, senangkan hatimu wahai Nabi, demi Allah tidak sekali-kali akan menghinakan dirimu wahai Rasulullah, karena sesungguhnya engkau seorang yang senantiasa membuat hubungan yang baik dengan kaum kerabat, senantiasa bercakap benar, menanggung beban, menolong orang-orang yang lemah, senantiasa memuliakan tamu, dan senantiasa menolong orang-orang yang lemah. Kemudian Khadijah membawa beliau bertemu dengan Waraqah ibnu Naufal, ibnu Mad ibnu Abdul Uzza bin Qusay, yaitu sepupu Khadijah sebelah bapaknya. Dia adalah seorang yang telah memeluk agama Nasrani pada masa jahiliyah. Dia boleh menulis kitab dan bahasa Arab dan telah menulis kitab suci Injil dalam bahasa Ibrani sebanyak yang dikehendaki Allah. Dia seorang tua yang telah buta matanya. Lalu Khadijah berkata, wahai sepupuku, dengarlah cerita dari anak saudaraku ini. Kata Waraqah, wahai anak saudaraku, apakah yang engkau lihat? Lalu Rasulullah SAW menceritakan segala apa yang dilihatnya. Kemudian Waraqah berkata, itulah malaikat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Aku berangan-angan kembali muda beliau. Aku berangan-angan semoga aku masih hidup sewaktu engkau diusir keluar oleh kaum engkau. Menurut riwayat At-Tabari dengan sanadnya, Abdullah ibn Az-Zubair berkata, sabda Rasulullah SAW, malaikat itu datang kepadaku semasa aku sedang tidur, membawa sejenis bekas dan kain berkodok, di mana terletak sebuah kitab, lalu berkata, bacalah. Aku pun menjawab, aku tidak pandai membaca. Lalu ia memelukku hingga aku sangka aku tentu mati. Kemudian ia melepaskan aku dan berkata, bacalah. Aku pun menjawab, aku tidak pandai membaca. Aku harus baca apa? Dan Rasulullah menjawab. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tafsir Al-Qurtubi, Quran surah Al-Alaq ayat 1-8. Tafsir Quran surah Al-Qurtubi ini menjelaskan ayat 1 bahwasanya makna dari perintah membaca atas nama Allah ini diantaranya
Bacalah sesuatu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Al-Quran dengan diawali oleh nama Tuhanmu. Hal ini merupakan anjuran dibacakannya tasmiyah dalam memulai setiap surah. Apa yang dibaca pada perintah ini dibuang atau tidak disebutkan objeknya. Sebuah kaum pernah berkata, nama Tuhan yang dimaksud adalah Al-Quran. Kemudian ayat kedua menjelaskan tentang mana insan di ayat ini adalah merujuk pada Ibnu Adam, terciptanya dari alaq, yakni darah, jamaknya kata alaqah. Alaqah adalah darah padat yang apabila mengalir maka akan tumpah, berbentuk jamak karena kata insan pun merupakan bentuk jamak. Setiap insan diciptakan dari alaq melalui perubahan dari sperma. Alaqah adalah seperti darah cair, dinamai demikian karena dengan berbentuk cair maka darah bisa mengalir. Berbeda dengan kering, penggunaan kata insan merupakan suatu bentuk kemudian dari Allah kepadanya. Yang kemuliaan itu diberikan oleh Allah kepada dirinya. Dikatakan bahwa Allah hendak menjelaskan ukuran kenikmatan yang telah diberikannya kepada insan. Lalu ayat ketiga menjelaskan tentang menurut Al-Kalbi, ayat ini bermakna kemuliaan Allah itu menjadikannya bersifat hil, artinya lemah lembut terhadap kesalahan atau kebodohan hambanya, sehingga Allah tidak cepat-cepat menghukumnya. Dengan diulanginya kata Iqra merupakan bentuk penguatan. Seperti yang kita lihat setelah Iqra yang pertama, Allah langsung menyebutkan kenikmatan yang telah diberikannya kepada manusia. Hal ini menunjukkan akan kemuliaannya. Bacalah wahai Muhammad, dan Tuhanmu lah yang menolong dan memberikan pemahaman kepadamu meskipun engkau tidak bisa membaca. Ayat keempat, Allah mengajarkan tulis-menulis dengan kalam. Hal ini menunjukkan kemuliaannya sebab ialah yang membuat manusia menjadi tahu yang belum mereka ketahui. Membawa manusia dari kegelapan atau kebodohan menuju kepada terang benderang. Hal ini menekankan akan keutamaan ilmu menulis yang di dalamnya terkandung manfaat yang luar biasa. Ayat kelima, insan di sini adalah Adam alaihissalam. Allah mengajarkannya berbagai hal. Tidak ada yang terlewat satu manapun, satu apapun, dan satu nama pun yang tidak Allah beritahukan kepada Adam. Seperti yang Adam sampaikan di hadapan para malaikat sehingga ia lebih unggul. Dengan menghujat pendapat salah malaikat sebelumnya kepada Adam. Dikatakan pula bahwa insan di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Hal ini berdasarkan ayat lainnya, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Kemudian ayat 6-7. Kata insan pada ayat ini merujuk pada Abu Jahal, yang mana ia telah melampaui batas dalam kedurhakaan. Ia memandang dirinya seorang merasa paling mampu, paling unggul, paling hebat dengan harta benda miliknya. Kemudian ayat terakhir, ayat 8, menegaskan bahwa Tuhan adalah tempat kembali untuk mendapatkan balasan, tempat kembali untuk manusia. Sang Maha Agung, Sang Maha Pencipta, pemberi dan pemakna yang paling baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah peristiwa yang agung, yang tiada batas lagi keagungannya. Dari sudut-sudut keagungannya akan berangsur-angsur kelihatan jelas apabila manusia mulai memahami sekedar kemampuannya. Hakikat mutlak yang azali dan abadi, dan mulai memahami hakikat ubudiyah atau kehambaan dirinya yang terbatas, yang baru dan yang lama. Kesan-kesan peristiwa yang agung ini adalah seluruh kehidupan manusia telah bermula sejak awal-awal lagi, yaitu ia bermula dengan mengumbahkan perjalanan sejarah, sejak ia mula mengumbahkan perjalanan hati manusia. Dan sejak Allah telah ditentukan sebagai satu-satunya pihak yang harus dipandang manusia dan sebagai satu-satunya sumber bagi manusia. Hakikat peristiwa yang telah berlaku dalam detik-detik ini, hakikatnya ialah Allah Maha Agung,
Maha berkuasa, Maha bijaksana, Maha besar, yang memiliki seluruh alam ini telah suci dan berkenal memandang kepada makhluknya yang bernama manusia. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Ini murni dari diri saya sendiri karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.